Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan edisi ke-7. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi seputar pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di Pantai Dulanga, tepatnya berada di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Nah, wisata pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang berada di Desa Bongo. Pemandangan pantai di sini juga menyuguhkan perairan Teluk Tomini. Seperti apa bentuk wisata yang ada di dalam? Mari ikut saya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta beras dari luar daerah tidak masuk Gorontalo. Hal itu menindaklanjuti temuan Dinas Pertanian di mana beberapa sampel beras dari luar daerah mengandung logam berat. Selain adanya pengawasan yang ketat, Gubernur Rusli juga meminta kepada Bulog untuk memprioritaskan beras dari petani lokal untuk dibeli. Beras di Gorontalo menurutnya cukup melimpah dan jika tidak terserap akan berpengaruh terhadap harga jual. Di tempat yang sama, Kadis Pertanian Muljadi Demario membeberkan fakta menarik tentang beras luar daerah yang masuk ke Gorontalo. Hasil uji lab yang terakreditasi di Bogor, Jawa Barat menyebut sampel beras dari beberapa daerah di Sulsel dan Sulteng tercemar logam berat yakni 0,11 mg per kilogram dari ambang batas 0,05 mg per kilogram. Fokusnya kurang, tapi yang dari luar itu kelihatan dari luarnya bagus. Tapi kalau rasanya Gorontalo bagus. Nah, saya curiga. Muljadi menyanggupi arahan Gubernur Rusli untuk membuat checkpoint di perbatasan dan melakukan uji sampel setiap beras yang masuk. Jika beras dari luar daerah kecenderungan terus mengandung logam berat di atas ambang batas, maka direkomendasikan untuk ditolak masuk Gorontalo. Mitra Kominfo, wisata Pantai Dulanga ini diresmikan pada tanggal 21 Mei 2018 oleh Bupati Gorontalo. Hal ini sebagai satu alasan pemerintah desa dan masyarakat untuk Desa Bongo menuju desa wisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah jelang pelaksanaan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pelaksanaan pasar murah kali ini dinikmati oleh masyarakat di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 1 April 2021. Pasar murah menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga distributor. Selisih harganya Rp2.000 hingga Rp5.000. Contohnya minyak goreng di pasaran dijual dengan harga Rp16.000, di pasar murah hanya Rp8.000 per 6.225 mili. Khususnya untuk rica karena harga di pasaran naik Rp100.000 per kilogram, maka disubsidi harganya cukup ditebus Rp10.000 per 1/4 kilogram.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap agar pelaksanaan pasar murah bisa mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Terlebih puasa Ramadan tinggal 12 hari lagi. Mantan Bupati Gorontalo Utara ini pun meminta agar penyelenggaraan selektif menjual. Kurang lebih 130.000 paket sembako yang akan kita berikan cuma-cuma pada bulan puasa, termasuk tabungan juga akan saya masukkan ya. Pokoknya puasa bertipe pomelo bangsa bakal cuma hari ini. Karena apa? Karena saya tahu sekarang rakyat banyak yang susah, banyak yang tidak punya pekerjaan, banyak yang di PHK. Penjualan untuk setiap orang dibatasi minimal 2 kg setiap item sembako. Diharapkan juga para pembeli untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, dan jangan berkerumun. Desa Bongo terkenal dengan sebutan desa religi. Hal ini terlihat dengan perayaan Festival Walima yang sering diselenggarakan setiap 12 Rabiul Awal atau kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mengajak jemaah yang tergabung dalam Yayasan Al-Jauhar untuk mendoakan keselamatan daerah dan bangsa dari berbagai ancaman bencana termasuk dari COVID-19 yang telah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya terima kasih dilaksanakan zikir bersama, doa bersama. Tiada lain adalah untuk keselamatan diri kita sendiri, keselamatan warga Padepokan Yayasan Al-Jauhar, juga keselamatan masyarakat di Gorontalo, dan juga keselamatan terhadap negara kita, Republik Indonesia ini. Idris mengutarakan pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia dalam kurun waktu setahun ini sudah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikatakannya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah, mengendalikan, serta memutus mata rantai penularan COVID-19. Hampir 1 tahun ini kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Sudah banyak yang meninggal dengan adanya wabah ini. Sehingga itu saya sangat mengharapkan melalui doa dan zikir ini agar supaya corona ini bisa berakhir di Republik kita. Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di stand Wumula Karao yang merupakan salah satu sulaman khas daerah Gorontalo. Karao sendiri merupakan kerajinan tangan yang bisa diaplikasikan dalam bentuk apa saja. Nah, salah satunya di sini ada jilbab, ada juga gos, dan di masa pandemi ini pengrajin memanfaatkannya dengan membuat masker.
Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menginstruksikan penyusunan peraturan kepala daerah untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Hal itu ditegaskannya saat membuka sosialisasi SDI yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Kamis 1 April 2021. Idris mengatakan, penyusunan peraturan kepala daerah tersebut bertujuan untuk mengatur dan memadukan seluruh pihak terkait yang berperan dalam pengelolaan data. Diutarakannya dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan SDI pada level pemerintah daerah terdiri dari pembina data, wali data pendukung, serta produsen data. Idris berharap melalui sosialisasi tersebut dapat membangun persamaan persepsi dalam implementasi SDI. Di bawah koordinasi Bapeda, Wagub meminta seluruh pihak terkait dapat melakukan konsolidasi internal baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk implementasi SDI. Bangun komunikasi, sinergitas, bentuk forum sekretariat SDI di provinsi maupun kabupaten kota. Susun produk hukum terkait implementasi Satu Data Indonesia dalam bentuk peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah. Laporkan perkembangan progres implementasi Satu Data Indonesia di masing-masing provinsi, kabupaten, kota secara berjenjang. Narasumber pada sosialisasi itu staf ahli Menteri PPN atau Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Okto Riyaldi selaku Kepala Sekretariat SDI tingkat pusat, serta Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi selaku Koordinator Forum SDI tingkat pusat. Mitra Kominfo, tidak terasa sudah beberapa menit kita menikmati keindahan Pantai Dulanga. Bagi masyarakat Gorontalo, sangat mudah untuk mengunjungi wisata ini yang tidak jauh dari pusat kota dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Semoga beberapa informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atigi dan tim undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meluncurkan pendataan keluarga tahun 2021 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo. Peluncuran ditandai dengan pendataan keluarga Idris Rahim oleh kader pendata di Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Kamis 1 April 2021. Dalam pendataan tersebut, Wagub Idris Rahim yang didampingi istri Nur Indah Rahim menjawab sejumlah pertanyaan pendata. Pertanyaan dalam bentuk kuesioner tersebut meliputi data kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga. Saya harapkan pendataan ini harus lebih teliti agar supaya nantinya kita akan mampu melihat sejauh mana kemajuan daripada keluarga yang ada di Provinsi Gorontalo. Lebih lanjut, Idris berharap para kader pendata lebih teliti dalam melakukan pendataan agar menghasilkan data keluarga yang valid dan akurat. Menurutnya, data keluarga sangat penting untuk menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menyusun program pembangunan keluarga yang tepat dan komprehensif. Saran saya, tentunya masing-masing keluarga itu berbeda waktunya. Oleh karenanya kita harus mampu melihat kalau pegawai kita data jangan pagi tetapi minimal siang atau sore. Begitu juga petani, tetapi minimal
bisa diberitahu 1 hari sebelum agar pendataannya lebih komprehensif. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Hartati Suleman menjelaskan pelaksanaan pendataan keluarga akan berlangsung selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Pendataan keluarga akan dilakukan dengan 2 metode, yaitu pendataan secara langsung dari rumah ke rumah dan pendataan secara daring. Hasil yang diharapkan adalah satu, ingin memperoleh atau mewujudkan data yang valid yang menjadi dasar dari penentu kebijakan khususnya di daerah Provinsi Gorontalo untuk memberikan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi yang artinya data ini sangat-sangat diharapkan keabsahannya bukan hanya ditembak dari jauh, tetapi harus door to door agar bisa memperoleh data yang bisa dipercaya dan bisa digunakan oleh pemerintah yang ada khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.